Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini dalam mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, kita akan membahas masalah router statis, ya. Jadi sebelum kita bahas tentang router statis, kita akan pelajari dulu apa itu router, ya. Jadi apa fungsi router? Jadi router memiliki fungsi untuk mengirim paket data atau suatu informasi melalui internet atau jaringan dari lokasi tertentu ke jaringan lainnya. Perangkat ini diperlukan untuk mengarahkan paket data tersebut ke jaringan dengan rute yang disesuaikan, ya. Jadi router itu dibagi dua, ada router statis dan ada router dinamis. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang router statis. Jadi routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin pengelola jaringan untuk konfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual, ya. Jadi ciri-ciri routing statis adalah sebagai berikut. Jalur spesifikasi ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Jadi router statis ini jalur atau rute dari routing ini ditentukan oleh admin jaringan. Jadi ditentukan oleh manusianya. Berbeda dengan router dinamis, ya. Jadi cara kerja router statis itu dibagi jadi 3 bagian, ya. Yang pertama konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Jadi tabel routing ini itu dibuat oleh administrasi jaringan, ya. Admin jaringan, ya. Jadi admin jaringan yang membuat tabel routing ini menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan router statis, dan router statis berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Jadi ini cara kerja dari router statis, ya. Ada beberapa parameter yang ada pada router statis, ya. Jadi kalau nanti kita praktek di router mikrotik, jadi ada yang namanya destination. Destination adalah tujuan dari network tersebut, ya. Adalah tujuan dan network mask, dan biasanya diisi dengan 00 untuk semua jaringan. Tapi kalau kita isi dengan IP tertentu juga boleh, ya. Jadi ada gateway, adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Jadi gateway ini melalui jalur mana router itu akan dilewatkan untuk proses ke jaringan selanjutnya. Setelah itu ada reference source, adalah alamat tujuan paket, dan meninggalkan router melalui alamat IP. Yang keempat itu ada distance. Distance itu dimulai dari 0 sampai 255, adalah jarak administrator jaringan dari router. Jadi kalau kita ada sebuah router itu ada, kalau kita isi dia 1 dan satu lagi router kita isi 2, dia akan melewati yang distance-nya lebih kecil dahulu, ya. Jadi distance-nya itu akan melewati jalur yang diisi oleh 1 dulu, baru kalau 1 tidak berfungsi baru dia akan lewat ke melalui jalur 2. Keuntungan menggunakan router statis, ya. Jadi ini keuntungannya meringankan kerja prosesor router karena dia jalur routernya sudah
ditentukan oleh admin ya. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan dengan router dinamis ya. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spool dengan tujuan membajak traffic ya. Ini beberapa keuntungan kalau kita menggunakan router statik ya. Tapi ada juga kerugian dari router statik. Jadi kerugian dari router statik ini, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Jadi kalau routernya hanya 2, 3, 4 itu mungkin masih ringan bagi administrator jaringan untuk mengetahui informasi dari router. Tapi kalau routernya sudah sangat banyak, ini sudah agak kewalahan ya. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil ya. Kalau sudah terlalu besar, juga seperti tadi administrator jaringannya akan kewalahan ya. Administrasinya cukup rumit dibandingkan router dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Jadi kalau routernya terlalu banyak yang harus dikonfigurasi dengan router statis, itu akan merepotkan administrator jaringan ya. Rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statis yang dilakukan secara manual. Jadi kalau sudah terlalu banyak router, pengisian tabel routing secara manual itu akan merepotkan administrasi jaringan. Ya, ini adalah topologi router statis yang paling sederhana, di mana kita akan menggunakan dua buah router mikrotik, yaitu router A dan router B ya. Jadi antara router A dan router B ini terkoneksi secara direct atau terhubung langsung ya. Ini adalah contoh konfigurasi di menu routernya, di mana di router A itu akan kita konfigurasi network 192.168.200.024. Jadi network yang ini ya, gateway-nya yang ini. Jadi network-nya ini, gateway-nya yang ini. Jadi router A menuju ke network yang ini melalui yang ini, melalui jalur ini 172.16.1.2 ya. Ini dia 1.2. Sedangkan konfigurasi di router B itu adalah destination address-nya itu ini destination address-nya network ini. Jadi dari sini menuju kemari, dari router B menuju kemari, ini gateway-nya yang ini 172.16.1.1. Jadi kalau yang dari router A ini gateway-nya ya, kalau dari router A gateway-nya yang ini, kalau dari router B gateway-nya yang ini. Jadi ini adalah topologi yang sangat sederhana. Jadi ketika sekolah nanti, ini yang akan kita praktekkan dulu ya. Jadi routing statis yang paling sederhana. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan atau yang kurang paham, silakan di komen di Google Class ya. Dan untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.